Oke, selanjutnya masih tentang medan listrik ya. Tapi kali ini saya akan bahas medan listrik di bola konduktor dan di keping sejajar. Jadi kalau ada bola seperti ini, ya, bola konduktor berongga, medan listrik di dalam bola itu E-nya 0. Jadi di dalam sini tidak ada medan listrik. Medan listriknya mulai ada di kulit KQ per R kuadrat, di mana R ini adalah jari-jari bolanya ya. Atau kalau di luar bola, misalnya di titik C sini, medan listriknya adalah KQ per R kuadrat. R itu jarak ke pusat bola. Gitu konsepnya. Jadi ketika masih di dalam bola, itu E-nya 0 kalau dibikin grafik seperti ini. Terus ketika di kulit itu paling besar, semakin jauh semakin kecil, dia akan turun. Kurvanya kira-kira kayak gini. Oke, nah kita lihat ya contohnya. Jadi ada sebuah konduktor bola diberi muatan minus 50 mikrokolom, ini Q-nya. Minus. Bola itu punya diameter 12 cm, berarti R-nya, R kecil ya saya tulisnya ya, 6. Dari sini ke sini itu 6. Nah, kemudian yang pertama, A. Hitung kuat medan listrik pada 3 cm dari pusat bola. Titik A. Titik A jelas ini ada di dalam. Di dalam bola. Kalau di dalam bola, langsung aja. Medan listriknya udah pasti 0. Terus yang B. 6 cm dari pusat bola. Ini pas di kulit. Kalau di kulit, E-nya K Q per R kuadrat. R-nya R kulit bola ya, R kecil. Nah, ini berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali Q-nya 50 mikro per R kuadratnya 0,06 kuadrat. Kalkulator ya. Dapatnya 1,25 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, kalau di 9 cm berarti di luar nih ya. E-nya K Q per R kuadrat. Nah, dia udah di luar nih 9 di sini. Jadi ya 9 kali 10 pangkat 9 kali 50 10 pangkat 6 per 0,09 kuadrat. Ke pusat ya, R-nya tuh selalu ke pusat. Kalau begini berarti kita dapatnya 5,56 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 7 Newton per kolom. Nah, gitu. Ini medan listrik pada bola berongga. Nah, kemudian kalau pada keping sejajar seperti ini. Jadi kalau ada dua keping kiri, keping kanan, ini ya. Kemudian dikasih baterai V, maka keping kiri ini kan kutub positif ya yang kiri ya. Yang kanan kutub negatif, maka keping kiri ini akan menjadi keping positif, keping kanan akan jadi keping negatif. Nah, medan listrik itu keluar dari positif masuk ke negatif. Maka kalau gambarnya kayak gini kepingnya, maka E-nya ke arah kanan. Nah, dia dipisahkan oleh jarak D. Nah, beberapa rumus yang kalian harus tahu. Pertama, pada keping yang memiliki luas A dan ada muatan Q, terdapat rapat muatan listrik sebesar Q per A. Kemudian, menghasilkan medan listrik sebesar rapat muatan tadi dibagi E0. Atau kalau kita tahu V-nya, tegangan baterainya, E itu adalah V dibagi D. D itu jarak pisahnya. Ya. Jadi kita lihat contoh soalnya nih ya. Ada suatu keping sejajar berlainan jenis, keping konduktor sejajar yang tiap kepingnya berbentuk segi panjang. Ah, ini dari sini kita dapat A-nya dulu tuh. 20 cm kuadrat. Terus dikasih muatan Q 1,77 mikrokolom. Epsilon 0-nya segini. Udah pasti ya. Yang A, berapakah rapat muatan? Rapat muatan itu berarti tadi yang ini ya rumusnya ya. Q dibagi A. 1,77 mikro dibagi luasnya 20 kali 10 pangkat min cm kuadrat harus ke meter kuadrat, jadi 20 kali 10 min 4. Ini kita hitung dulu.
dapatnya 8,85 kali 10 pangkat min 4 rapat muatannya. Nah, besar medan listriknya berapa? Yang B pakai rumus ini. E sama dengan rapat muatan dibagi epsilon 0. 8,85 kali 10 pangkat min 4 dibagi epsilon 0. Epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Dari sini kita dapatnya 1 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Ya, ini medan listrik pada keping sejajar. Nah, aplikasinya biasanya soal-soal yang keping sejajar ya, itu nanti akan muncul soal yang semacam ini. Ada bola plastik dengan massa 2 gram, saya tulis dulu ya, massanya 2 gram, diikat dengan panjang tali, L-nya 20 cm. Bola dengan medan listrik E-nya 10 pangkat 3 I itu artinya sumbu X, jadi E-nya ke arah kanan sesuai gambarnya. Newton per kolom. Ketika tali menyimbang membentuk sudut 15 derajat, tetanya 15 derajat, maka bola berada dalam keadaan setimbang. Tan 15 dia pakai 0,27. Tentukan besar dan jenis muatan bola. Nah, pertama yang kalian harus pahamin, kalau ada E yang seperti ini ke arah kanan, itu artinya seakan-akan ya, di kiri itu ada keping, jadi kayak ada dua keping gitu ya. Di kiri itu kayak ada keping yang keluar, E-nya itu keping positif. Jadi seakan-akan di kiri ada keping positif, di kanan ada keping negatif gitu. Kan E keluar dari positif masuk ke negatif ya. Jadi karena bolanya ketarik ke arah kanan, dia mengalami F gaya kolom ke arah kanan, maka jadi gitu ya, karena bola tertarik ke kanan, kanan itu adalah keping negatif, maka bola itu bermuatan positif. Ya, yang tarik-menarik itu kalau berlainan jenis. Jadi kalau di kanan ada keping negatif dan dia ketarik ke kanan, berarti dia muatannya positif. Nah, besarnya berapa? Berarti nanti kita cari Q-nya berapa. Nah, di sini ada beberapa gaya yang kalian harus pahamin dulu. Pertama ada gaya tarik ke kanan, bolanya ketarik ke kanan. Terus bola itu punya gaya berat W ke bawah dan ada tegangan tali di sini, T, ya. Dimana tegangan talinya kalau kita urai ada kiri atas kan ya, akan ada yang ke kiri dan akan ada yang ke atas. 15-nya di sini, berarti yang ini yang sumbu Y itu yang T cos. Karena dia ke arah dekat dengan sudut 15-nya ya. Yang sumbu X itu yang sin, T sin 15. Oke, kita buka sekarang penguraian gayanya. Kita buka penguraian gayanya. Pertama sumbu X dulu ya. Di sumbu X, sumbu Y dulu karena kita tahu W-nya. Di sumbu Y itu T cos 15 yang ke arah atas akan sama dengan W yang ke arah bawah. Jadi T kali cos 15. Cos 15 itu 0,966 sama dengan W M kali G. Jadi T kali 0,966 sama dengan 0,002 kali 10. T sama dengan 0,002 kali 10 bagi 0,966. Ini kita dapat 0,02 Newton. Kemudian kita ke sumbu Y, sumbu X. Di sumbu X yang ke kanan itu F akan sama dengan yang ke kiri, T sin 15. F itu E kali Q. Ya, jadi T kali 0,27. E-nya kita ada ini 10 pangkat 3 kali Q yang mau dicari. Kemudian T-nya 0,02 kali 0,27. Nah, dari sini kita dapat Q-nya. ini sebentar ya, saya kalkulator dulu, kali 0,27 bagi 1000.
dapatnya 5,59 kali 10 pangkat min 6 kolom, atau boleh kita buletin jadi 5,59 mikro kolom. Kurang lebih seperti ini aplikasi dari keping sejajar pada muatan ya. Nah, jadi dari sini kalian udah jelas bagaimana medan listrik di konduktor, bola konduktor, dan keping sejajar. Terima kasih.